Saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan tentang jangan berhenti. Jangannya dalam kurung nih, jangan berhenti. Pernahkah saudara pengen berhenti, pengen menyerah? Pernah nggak saudara? Pernahkah saudara misalnya pengen sekedar yang paling sederhana kayak berhenti bekerja? Atau di gereja berhenti melayani? Atau berhenti diet? Aduh capek ini diet terus nih. Atau berhenti olahraga? Atau lebih serius lagi, pernahkah saudara pengen berhenti sebagai pasangan? Aduh aku pengen cerai aja deh. Bisa nggak Tuhan ya? Kalau orang itu boleh, kalau tokoh itu boleh, kenapa saya nggak boleh sih Tuhan? Atau mungkin di antara kita ada juga yang pengen berhenti sebagai orang tua. Anak kita rasanya begitu membuat pusing kepala. Dan kita berkata, Tuhan boleh nggak ya? Aku berhenti jadi orang tua ya. Boleh nggak ya Tuhan, aku berhenti datang ke gereja ya? Karena rasanya kok kayak aku datang ke gereja terus, juga nggak ada perubahan. Dan di dalam kehidupan kita, mungkin kita tahu orang-orang yang sudah berhenti, yang sudah menyerah. Bukan sekedar dia berhenti les piano, atau dia berhenti belajar berenang, atau berhenti belajar bawa mobil. Bukan cuma berhenti seperti itu, tetapi orang-orang yang berhenti benar-benar ngejar impiannya. Orang-orang yang benar-benar berhenti, mungkin berhenti kuliah. Anak muda nggak sanggup lagi. Ada orang-orang yang menyerah dengan pernikahannya, menyerah dengan hubungannya dengan Tuhan, dan akibatnya dia merasa, sudahlah, memang begini deh. Memang udah nggak sanggup. Memang sudah nggak kuat. Saya percaya begini. Setiap kali kita memulai sesuatu, tidak ada di antara kita yang berpikir dari awal punya niat untuk gagal. Betul nggak? Nggak ada di antara kita yang dari awal menikah, lalu berkata, aku nikah 5 tahun lagi, cerai deh. Nggak ada, betul? Nggak ada di antara kita yang bikin usaha, lalu berkata, usaha ini kira-kira tahannya, ya 8 bulan lah aja deh. Nggak ada, betul? Tetapi, waktu kita menjalaninya, kita mulai dengan semangat, kita mulai dengan antusias. Tetapi, mengapa banyak orang berhenti di tengah jalan? Dan mengapa firman Tuhan ini juga bicara tentang jangan dalam kurung berhenti? Saya ajak saudara baca firman Tuhan hari ini. Kita baca dulu dalam versi Alkitab kita, Ibrani 12 ayat 1-2. Mari saudara buka di Alkitab saudara, Ibrani 12 ayat 1-2. Kita bakal baca dulu sama-sama firman Tuhan ini. Dan kita bakal lihat sungguh-sungguh kebenaran Tuhan yang kaya di dalam sini, saudara. Ibrani 12 ayat 1-2. Silakan buka di handphone saudara, atau di Alkitab buku yang saudara buka. Dan kita bakal baca sama-sama 2 ayat ini. Sudah ketemu? Ibrani 12 ayat 1-2. Yang sudah ketemu katakan amin. Kalau sudah ketemu, kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memanggil ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya bakal bacakan buat saudara versi lain dari Alkitab The Message bahasa Inggris, yang dikatakan seperti ini saudara, dikatakan, lihatlah begitu banyak orang yang telah membuka jalan di depan kita. Para pelopor iman, para saksi yang kini seakan-akan bersorak memberi semangat kepada kita. Karena itu sekarang giliran kita, jangan tunda lagi. Singkirkan semua yang membebani hidupmu, lepaskan dosa-dosa yang menempel dan menguras kekuatanmu, mulailah berlari dan jangan pernah berhenti. Jangan biarkan ada lemak rohani yang tidak perlu, dan jangan pelihara dosa yang menggerogoti hidupmu. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus, Dialah yang memulai perjalanan iman ini, dan Dialah juga yang menyempurnakannya sampai garis akhir. Perhatikan bagaimana Yesus menjalaninya, Dia tidak pernah kehilangan pandangan akan tujuan akhir yang menantinya. Sukacita yang luar biasa karena akan menyelesaikan karyanya bersama Allah dan kembali kepada Allah. Karena itulah Yesus dikatakan sanggup menanggung apapun di sepanjang jalan. Salib, penghinaan, penderitaan, apa saja. Dan sekarang Dia telah duduk di tempat yang paling mulia, di sebelah kanan Allah.
menerima segala hormat dan kemuliaan. Ini adalah Alkitab versi bahasa Inggris The Message yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara. Kita bakal lihat dua versi ini bersama-sama. Dan saya menemukan, saudara, bahwa di firman Tuhan ini bukan cuma bicara tentang, ayo semangat. Firman Tuhan bukan cuma sekedar motivasi, saudara. Di dalam firman Tuhan ini, ada kebenaran yang sungguh baik tentang mengapa ada 3 alasan orang biasanya berhenti. Dan 3 kebenaran yang bakal menolong kita untuk terus bertahan. Yang pertama tentu saja adalah, mari dalam hidup kita, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, jangan sampai kita itu berhenti karena kita lupa mengapa kita memulainya dari awal. Dan ini seringkali orang nggak sadar bahwa waktu mau lakukan sesuatu, mengapa itu lebih penting daripada bagaimananya dulu. Contohnya begini, saudara. Bicara soal janji resolusi tahun baru contohnya. Setiap ada orang-orang di akhir tahun, di malam tahun baru, 31 Desember, itu suka bikin janji. Betul nggak ya? Mulai 1 Januari, saya mau diet contohnya. Atau mulai 1 Januari, saya mau lebih hemat. Atau mulai 1 Januari, saya pengen jadi lebih sehat. Bikin list. Ada orang bikin sampai 10 list. Saya ingat waktu saya masih muda dulu di gereja ini juga, dulu kita ada acara seperti itu. 31 Desember, ada ibadah, lalu semua kita disuruh bikin list. Ini kira-kira cerita tahun 2000-an, tahun 90-an, tentang janji tahun baru, yuk kita bikin resolusi, saudara. Waktu saudara tulis, waktu saya tulis, 31 Desember, sampai kapan kita ingat janji itu? Sampai kapan kita menjalaninya? Ada penelitian nih di Amerika terhadap orang-orang, 800 juta orang di Amerika. Mereka bikin sebuah survei. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang sudah mulai lupa apa yang mereka tulis tentang janji tahun baru itu pada tanggal 19 Januari. Mengapa segampang itu? Mengapa segampang itu? Karena banyak orang menulis resolusi tahun baru, itu bentuknya adalah keinginan, bukan pengabdian. Ngomong dulu kanan kiri, keinginan bukan pengabdian. Apa bedanya nih? Kalau cuma pengen, ya itu lemah, saudara. Saya pengen diet, contohnya. Saya pengen lebih kurus. Saya pengen lebih hemat. Tetapi ini jadinya keinginan, bukan pengabdian karena apa? Karena sesungguhnya, saya percaya orang-orang yang demikian, itu dia sudah kepikir bahwa dia harus lebih hemat, dia harus lebih dekat Tuhan, dia harus mulai pelayanan, dia harus rajin baca Alkitab, dia harus lakukan ini dan itu terpikirnya bukan cuma tanggal 31 Desember, betul. Tapi dia mau nunggu dulu, nanti deh, tanggal 1 Januari, baru aku lakuin. Atau di kalangan anak muda, suka bikin janji begini, ayo diet, mulai tanggal 1. Dan jadi pertanyaan, tanggal 1 bulan berapa? Betul? Tanggal 1 deh, 1 Desember. 1 Desember bisa ditanya lagi, tahun berapa? Karena saya bisa ngomong sama istri saya mau diet deh, mulai tanggal 1. Tapi saya nggak bilang, tanggal 1 bulan berapa, tahun berapa. Bisa kan, betul? Betul? Dan itu membuat sebenarnya resolusi tahun baru menjadi sangat lemah. Mengapa? Karena orang-orang tidak punya mengapa dia melakukannya cukup kuat. Beda contohnya begini. Saudara bayangkan saja ada satu orang di tanggal ini. Hari ini tanggal 3 Agustus, betul? 2 Agustus ya. Minta maaf. 2 Agustus. Bayangkan saja ada satu orang nih, 2 Agustus, hari ini. Dia tiba-tiba sesak napas, pingsan, dibawa ke IGD. Lalu dicek dokter. Lalu dokter ngomong, aduh Pak, Bapak ini gulanya terlalu tinggi.
Kalau Bapak tidak berhenti makan yang manis-manis sekarang, cepat ini dipanggil Tuhan. Ayo, sekarang berhenti makan yang manis-manis. Kira-kira di ruang IGD, apa yang dia pikirin? Di 2 Agustus, apa yang dia pikirin? Wih, harus tobat nih. Kalau tidak nih, cepat ini, balik ke surga nih. Cepat nih. Sudah punya rumah sih aku. Semua kita udah punya rumah, tapi nggak ada yang mau cepat-cepat, betul? Betul? Betul ya? Lalu Bapak ini mikir, aduh 2 Agustus, sudah deh, ini sudah sesek, udah hampir meninggal nih. Aku harus janji deh, aku mau berhenti makan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Dia tidak bakal pernah mikir, kaget lah tanggal 1 Januari, 4 bulan lagi. Biarinlah Tuhan, September, Oktober, November, Desember, aku makan es krim, makan yang manis-manis pokoknya, semuanya. Kaget baru 1 Januari baru mulai. Betul nggak? Kalau sudah terdesak, kita bakal punya alasan untuk lakukan kapan? Sekarang. Cuman yang jadi sedihnya juga adalah begitu banyak kisah, begitu banyak orang yang mengalami seperti ini. Waktu dia di rumah sakit, waktu dia sedang kondisinya begitu, dia ingat, oh aku harus berhenti makan yang manis-manis. Aku mau tobat nih, bahaya nih. Sampai kapan? Dia ingat. Sampai kapan kira-kira? Sampai dia sudah sembuh, keluar rumah sakit, betul? Dia udah ngerasa badannya sehat, lalu es krim muncul, kering, lalu order, es krim sih kok. Betul nggak? Karena udah lupa mengapa pada waktu 2 Agustus dia bikin janji sama dirinya sendiri, aku harus berhenti makan yang manis. Saudara, sekali lagi, kalau kita mau pengen bertumbuh dengan konsisten, kita harus mulai dengan mengapa, bukan dengan soal bagaimana, saudara. Kita harus mulai dengan mengapa. Kalau kita berkata, aku pengen lebih dekat sama Tuhan sekarang, pertanyaannya adalah, itu bagus. Tetapi mengapa saudara pengen lebih dekat sama Tuhan? Kalau saudara mikirnya adalah, aku pengen dekat sama Tuhan, karena aku kan orang Kristen. Kan harusnya memang aku jadi uang yang dekat sama Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa itu nggak cukup kuat. Mengapa itu tidak cukup kuat untuk kita bertahan? Tapi kalau saudara merasa bahwa aku sadar, aku tahu aku anak Tuhan, aku sadar bahwa aku betul-betul hidup disayang oleh Tuhan, dan aku pengen balas sayangnya Tuhan, aku mau jadi lebih dekat sama Tuhan karena kejelasan itu. Itu bakal jadi alasan mengapa yang kuat. Kalau saudara berkata, aku pengen punya pernikahan yang lebih baik, itu bagus. Tetapi mengapanya juga penting, saudara. Kalau ditanya mengapa aku pengen punya pernikahan yang lebih bagus, karena udah capek bertengkar terus setiap hari. Itu tidak salah, tetapi tidak cukup kuat. Berbeda dengan kalau kita ingat sama Tuhan, oh iya, waktu dulu married, aku tuh bikin janji di hadapan Tuhan. Bahwa aku bakal tetap setia, tidak meninggalkan, dalam suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Oh iya, aku mau pegang janji itu. Dan aku mau punya pernikahan lebih baik supaya anak-anak aku punya contoh teladan iman yang baik. Itu bakal jadi mengapa yang kuat. Kalau kita berkata, kita pengen punya keuangan yang lebih bagus. Ya itu bagus, saudara. Punya pikiran begitu. Tetapi mengapanya juga penting. Kalau mengapanya adalah, aku pengen punya duit yang lebih banyak. Keuangan yang lebih sehat. Karena TV aku di rumah 40 inci, aku pengen beli yang 80 inci. Yang mengapa itu tidak cukup tepat. Tapi kalau saudara berpikir tentang mengapa aku pengen punya keuangan yang lebih baik, supaya aku tidak perlu khawatir lagi. Aku bisa menyenangkan Tuhan, bermurah hati kepada Tuhan dan kepada orang-orang. Saudara bakal punya mengapa yang kuat. Dan kalau kita ingat mengapa kita bakal jadi orang-orang yang tidak bakal gampang berhenti di tengah jalan. Ini menarik, saudara. Firman Tuhan yang tadi kita baca.
memberikan gambaran atau ilustrasi bahwa hidup kita tuh seperti kita itu ikut lomba lari. Dikatakan kita ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Cuman untuk bikin kita benar-benar tidak kelelahan dan nyerah adalah kita perlu sadar hal yang penting dulu. Bahwa kita tidak sedang berlari untuk membuktikan bahwa kita itu hebat. Kita tidak sedang berlari supaya dipuji orang. Kita nggak sedang berlari supaya hidup kita lebih sukses, lebih aman. Kita perlu sadar bahwa kita berlari karena apa? Karena Yesus memberikan pada kita panggilan dan dikatakan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu menarik. Tuhan bilang begini sama kita, setiap kita hidup tuh seperti dalam perlombaan lari. Dan perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Dan kata gantinya juga menarik, saudara. Dikatakan bahwa perlombaan setiap kita itu berbeda-beda. Kita nggak perlu berlomba dengan perlombaan orang lain. Karena Tuhan memberikan pada kita, setiap kita itu punya tracknya masing-masing. Punya lombanya masing-masing. Ada yang punya panggilan masing-masing. Dan kita nggak perlu terlalu fokus dengan orang lain. Tuhan pengen begini, marilah kita fokus dengan tekun menjalani perlombaan yang diwajibkan bagi kita sesuai dengan panggilannya. Dan di antara kita, kadang dipanggil untuk jadi pasangan yang setia dan menguatkan. Di antara kita, kadang dipanggil, mungkin bahkan untuk tidak menikah, lalu merawat banyak orang di dalam keluarga kita. Di dalam diri kita, mungkin kita dipanggil untuk punya panggilan sebagai ayah dan ibu yang dikaruniakan Tuhan anak-anak. Di antara kita ada yang dipanggil untuk jadi pengusaha yang memuliakan Tuhan. Di antara kita juga ada yang dipanggil untuk melayani sepenuh waktu di gereja. Di antara kita ada yang dipanggil tentu saja untuk jadi terang di tempat kerja, di sekolah, di kuliah. Kita perlu sadar bahwa mari kita nggak sibuk liatin orang-orang. Mari kita sibuk saja dengan perlombaan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tetapi ini yang penting, garis akhirnya sama. Ngomong dulu kanan kiri, garis akhirnya sama. Apa itu garis akhir kita? Yaitu adalah untuk memuliakan Tuhan kita. Untuk menyenangkan Tuhan kita. Dan kalau kita tidak lupa ini, kalau kita tahu alasan mengapa kita melakukannya, karena untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, bukan cuma supaya kita punya hidup yang lebih nyaman. Kita nggak bakal jadi orang-orang yang lelah, lalu pengen nyerah, lalu pengen berhenti. Karena itu pertanyaan paling penting adalah, apakah dalam menjalani kehidupan kita masih tertuju kepada Yesus atau enggak? Atau jangan-jangan pandangan kita nggak lagi bergeser, nggak lagi lihat kepada Tuhan, kita lihat masalahnya lebih besar, dan akibatnya kita putus asa. Jangan-jangan pandangan kita nggak lagi sama Yesus, tapi sama orang lain. Lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain lebih berhasil, lalu kita punya iri hati. Atau jangan-jangan pandangan kita bergeser kepada diri kita sendiri. Kita ngerasa kita punya banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, dan akibatnya kita nyerah. Yang Tuhan mau sekali lagi adalah begini, kita sadar, setiap kita dipanggil untuk sebuah perlombaan, tujuan akhirnya sama, adalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Yang kita perlu fokuskan adalah kita ingat mengapa kita melakukannya. Dan itu adalah kita harus selalu ingat, ayo bawa arah pandangan kita terus kepada Tuhan Yesus. Amin? Karena kalau tidak, sekali lagi, ya pasti kita capek. Kalau kita melakukannya, tidak melihat kepada Tuhan, kita melihat kepada dunia, kita pasti capek. Tapi kalau kita hidup, fokus saja di track kita sendiri-sendiri. Kita fokus saja
untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, lebih daripada yang lain. Saudara percayalah, semua orang baik, catat baik-baik, catat ini saudara. Kalau saudara hidupnya fokus untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, saudara percayalah, semua orang baik yang ada di dekat saudara, yang mengasihi saudara, pasti bakal diberkati juga. Amin. Fokus saudara ke Yesus. Fokus saudara ke Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan waktu semua itu baik, saudara percayalah, itu pasti memberkati orang-orang. Saudara nggak perlu fokus dengan yang lain. Saudara bahkan tidak perlu fokus dengan gimana aku harus jadi suami yang lebih baik. Saudara nggak perlu fokus tentang gimana aku bisa bekerja lebih semangat lagi. Fokus saja kepada Tuhan. Dan semua yang lain, itu pasti melebar semua dari kelimpahan berkat Tuhan. Karena kita fokus sama Tuhan. Amin, saudara? Amin. Yang kedua adalah jangan berhenti. Walau kita bisa belum melihat hasilnya sudah ada. Saya sering kali menemukan bahwa orang-orang pengen berhenti juga. Bukan karena dia nggak yakin. Tuhan tuh masih kerja atau enggak sih? Tapi kadang-kali yang seringkali terjadi adalah orang-orang berhenti, dia menyerah. Karena dia nggak bisa lihat hasilnya. Dia nggak bisa lihat Tuhan tuh lagi kerja di belakang. Dan ini membuat saya jadi ingat, saudara. Saya pernah baca satu buku bercerita tentang seorang perenang, namanya adalah Florence Chadwick. Ini atlet renang, saudara, di Amerika. Di tahun 52, dia pernah mau nyebrang laut nih, saudara ya. Ini atlet renang, saudara ya. Atlet renang, jadi dia pasti bisa berenang. Dia pengen nyebrang dari Pulau Catalina ke pantai California. Jaraknya itu 34 km. Ada nggak di antara saudara kira-kira yang bisa berenang sejauh itu? Kalau saya nyerah, saya. Ada saudara? Di sini? Irwan larinya sehebat berenangnya? Ada berenang sehebat larinya? Saudara? Ada orang, ini atlet, yang dia berpikir, aku pengen nyebrang nih. Nyebrang laut dari Pulau Catalina sampai ke pantai California, jaraknya 34 km. Dan di 4 Juli 1952, dia sudah berenang 16 jam. Dia berenang terus, 16 jam dia berenang. Pada akhirnya, dia nyerah. Dia panggil kapal, tentu saja ada kapal yang dampingin dia. Supaya kalau sewaktu-waktu dibutuhkan penyelamatan, bisa dilakukan. Dia angkat tangan, dia nyerah. Dia naik ke kapal. Mengapa dia nyerah? Ini kisah yang menarik. Dikatakan dia nyerah pada 4 Juli 1952, bukan karena dia ngerasa kedinginan. Dia nyerah bukan karena dia merasa kecapean. Dia nyerah bukan karena ada ikan hiu, takut. Dia nyerah bukan karena hal yang lain. Dia nyerah karena pada waktu dia berenang, setelah 16 jam, kabut datang di sekitar laut. Dia nggak bisa lihat apapun. Yang tadinya dia bisa berenang, lihat garis pantai, dia nggak bisa lihat apapun karena ada kabut, saudara. Dan akhirnya dia ngerasa nyerah deh, panggil kapal, dia naik ke kapal. Yang bikin dia kaget adalah setelah dia naik kapal, dia menemukan bahwa setelah dia naik kapal, dia akhirnya bisa lihat garis pantai itu sudah dekat banget. Cuma tinggal 2 km lagi. Dia udah berenang 16 jam. Sesek banget rasanya. Saya benar-benar nyesel banget. Dia ngomong, aduh, kalau saja aku bisa tetap lihat garis pantai, aku pasti nggak bakal nyerah. Kalau saja nggak ada kabut, aku pasti nggak bakal nyerah. Dia ngomong, 2 bulan lagi, aku bakal coba lagi. Dan betul, dia lakukan 2 bulan kemudian. Di bulan September, dia berenang lagi. Dari titik yang sama, menuju titik yang sama. 34 km. Dan terjadi lagi, waktu itu sudah berenang, ada kabut lagi, saudara. Tapi kali ini dia berhasil. Pertanyaan adalah, mengapa kali ini dia berhasil? Waktu diwawancara sama wartawan, dia tanya, mengapa kali ini ada kabut, tetapi kamu tetap berhasil kali ini? Kenapa 2 bulan lalu gagal, kenapa kali ini berhasil? Florence jawab begini,
Dia ngomong, kali ini aku sudah menduga bahwa kabut itu pasti datang. Aku cuma perlu ingat bahwa garis pantai itu ada di depan. Aku cuma perlu melatih diri aku dengan sangat tekun untuk terus berenang ke garis pantai. Aku terlatih buat itu. Aku diajar buat itu. Aku tahu arahnya. Aku bertekun saja. Walaupun nggak bisa lihat di depannya. Akhirnya dia sampai juga. Saudara, dari kisah ini, kita bisa belajar begini. Beginilah iman kita itu seringkali bekerja. Ada banyak hal yang kita sudah doa pun kita nggak lihat hasilnya. Betul? Ada waktu di mana saudara buat berdoa buat pasangan saudara nggak berubah. Ada waktu di mana saudara berdoa buat anak saudara nggak lihat perubahan. Ada waktu di mana saudara berdoa apapun yang saudara sedang gumulkan, entah itu pelayanan, usaha, kesembuhan dari sakit, saudara nggak lihat hasilnya. Saudara pernah ngalamin ini? Yang kita lihat seringkali adalah kabut. Yang seringkali kita lihat adalah kabut kekecewaan, kabut penantian, kabut ketidakpastian, dan kabut waktu itu datang. Seringkali membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, kau benar-benar ado gak sih? Tuhan, kau masih bersama dengan aku gak sih? Dan waktu kabut itu datang, kita selalu tergoda untuk berhenti. Dan ini, saudara, yang ingin saya benar-benar kita belajar dari firman Tuhan ini adalah gini. Ini yang Yesus lakukan, dan dia berikan contoh kepada kita. Dia katakan adalah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia tidak pernah kehilangan pandangan akan tujuan akhir yang menantinya. Sadarkah saudara bahwa Yesus juga pernah ngalamin kabut? Di Taman Getsemani, Yesus belum lihat kebangkitan. Waktu dia pikul salib itu menuju Golgota, dia belum lihat kemenangan. Waktu dia sudah disalib dan mati, para murid sudah pasti lihat kekalahan, bukan kemenangan. Betul? Namun ini kita bisa percaya bahwa Yesus dikatakan tidak pernah kehilangan pandangan akan tujuan akhir yang menantinya. Dia percaya bahwa salib itu bukan akhirnya. Yesus tahu dari awal bahwa salib itu bukan akhirnya. Akhirnya adalah kebangkitan dia yang menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk kita di zaman ini, 2000 tahun lebih kemudian. Betul? Dan karena itu, mari saudara, kita belajar dari Yesus. Bahwa iman adalah bukan selalu kita berarti kita bisa selalu lihat langsung hasilnya. Iman adalah berarti kita mau berjalan meskipun kita belum melihat di ujung sana itu seperti apa. Mari saudara, kita sungguh-sungguh belajar dan kita berhenti ngomong sama Tuhan. Tuhan, kasih lihat jelas dulu dong, baru aku melangkah. Seringkali Tuhan ngomong sama kita sama kayak kepada orang Israel. Kalau pengen laut terbelah, masukin dulu kakimu ke air, melangkah dulu, baru laut bakal terbelah. Dan ada banyak contoh di Alkitab di mana iman sungguh-sungguh berarti itu, saudara. Bukankah Abraham, contohnya, dia disuruh pergi tanpa tahu kemana dia harus pergi. Bukankah Nuh, saya pernah khotbahin ini, disuruh bangun bahtera tanpa pernah lihat hujan pernah terjadi. Bukankah Yusuf hidup dengan janji Tuhan bertahun-tahun di dalam penjara dan diperlakukan sebagai bawahan. Karena itu, Tuhan mau kita meneladani dia. Ayo, kita terus melihat seperti Yesus, bahwa ujungnya penyertaan Tuhan bersama dengan kita, itu pasti ada. Jangan berhenti, saudara. Jangan nyerah. Jangan biarin kabut membuat kita lupa bahwa Tuhan tetap bekerja kok, meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan. Mari kita terus belajar, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja kok, meskipun tangan Tuhan nggak kelihatan. Mari kita terus melangkah, terus berdoa, terus ke gereja, terus setia. Karena mengapa?
kita selalu ingat untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Itu yang paling utama. Amin. Yang terakhir adalah mari kita jangan berhenti karena jalannya sulit. Kalau ditanya sama orang-orang, kenapa berhenti kuliah? Susah kuliah. Kenapa berhenti lakukan ini? Susah, sulit. Mengapa pengen cerai? Pasangan aku sulit. Sebenarnya dalam hidup kita, kalau kita mau jujur, ada nggak sih saudara yang nggak sulit? Bekerja sulit nggak saudara? Bekerja sulit? Sulit. Di zaman sekarang. Apalagi. Betul? Yang sekolah sulit? Sulit bagi mereka. Betul nggak? Ya kan? Apa sih nggak sulit? Mau perbaiki hubungan dengan seseorang sulit? Sangat sulit. Pelayanan sulit? Sulit. Mendidik anak? Gampang? Atau sulit? Sulit. Betul nggak? Mengampuni? Gampang atau sulit? Sulit. Betul. Menjaga kekudusan kita. Sulit atau gampang? Sulit. Saudara percayalah, di dunia ini, bahkan Yesus pernah ngomong kok, di dalam dunia, kamu bakal menderita kesusahan, penganiayaan, kesulitan. Yohanes 16. Tetapi mari kita tidak berhenti karena jalannya sulit. Mari kita tidak selalu percaya bahwa jalan yang sulit berarti jalan kita itu salah. Mari kita tidak berhenti meskipun sulit dan ada godaan yang sering kali datang. Saya sedang berjuang, saudara, untuk turunkan berat badan. Dokter suruh saya turunkan berat badan, harus 5-7 kilo. Sedang berjuang sekali. Waktu lagi pengen begitu, ya kan, makan sudah dijaga, makan lebih sedikit. Lalu udah malam, jam 10, jam 11 malam, buka Instagram. Apa yang muncul di Instagram saya? Restoran terbaru. Ada 7 Days SPBU baru buka. Tuh. Ada apa lagi? Promo terbaru. Kadang saya mikir, malam-malam kayaknya Instagram saya harus uninstall kali ya, kayak malam. Nanti pagi install lagi. Setiap kali pengen kita coba sesuatu, kita pengen lakukan sesuatu, ada saja ada godaan. Ada orang pernah cerita sama saya, dia lagi susah sekali, dia mau hidup hemat. Lagi berharap, baru akhirnya berhasil hemat, tabung sedikit-sedikit duit, mobilnya rusak. Kalau ngerasa, baru tabung dikit, duit habis galau sudah di tabungan, gara-gara mobil rusak. Kayaknya udah kati guno deh kemarin mikir mau hidup hemat. Sudah pernah ngerasa demikian? Betul? Berapa banyak orang tua yang hampir tiap hari ngomong, aku mau berhenti marah sama anak-anak. Lalu pas ketemu anak-anaknya, lupa semuanya. Betul? Hidup kita sulit. Dan godaan semakin mempersulit hidup kita. Sungguhan saudara, karena itu, firman Tuhan berikan pada kita 3 hal saudara. Meskipun sulit, mari jangan bikin lebih sulit. Apa yang kita perlakukan? Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah, jangan biarkan ada lemak rohani dikatakan. Jangan biarkan ada lemak rohani yang tidak perlu. Apa sih lemak rohani, saudara? Lemak rohani bukan dosa kok. Lemak rohani bukan dosa. Alkitab terjemahan baru mengartikannya sebagai beban. Dan kalau kita disuruh berlari sama Tuhan dalam perlombaan lari, tentu saja Tuhan tidak ingin kita berlari dengan beban yang tidak perlu kita bawa. Karena nggak ada pelari yang sedang berlomba bawa koper. Nggak ada, betul? Nggak ada pelari yang sedang berlomba
bawa tas ransel. Tuhan bilang, tanggalkan semua beban dan lemak rohani. Apa sih lemak rohani, saudara? Ya bukan dosa. Bisa jadi sesuatu yang kita itu terlalu banyak. Apa sih yang kita bisa terlalu banyak? Di zaman sekarang? Apa coba saudara contohnya? Terlalu banyak apa? Terlalu banyak deracin contohnya. Terlalu banyak media sosial. Terlalu sibuk. Kalau sibuk cari uang dosa, saudara? Dosa kira-kira? Enggak. Tetapi, kalau itu membuat kita jadi punya lemak rohani yang terlalu berlebihan, nggak heran kita jadi cepat lelah dalam perlombaan iman kita. Saya ngajak saudara pagi hari ini, dia berpikir, apa lemak rohani saudara? Apa yang saudara merasa saudara sedang terlalu banyak dengan itu dan perlu di-cut? Apa yang saudara pikirkan saudara? Yang kedua, terus saja lebih jelas, firman Tuhan ngomong, jangan pelihara dosa. Firman Tuhan tidak berkata, jangan lakukan dosa. Kalau lakukan dosa, kita tahu pasti nggak boleh. Tapi seringkali kita nggak sadar, kita pelihara dosa secara nggak sadar. Kapan kita melakukannya? Kita pelihara dosa. Waktu kita tahu itu dosa, tapi kita berkata, tidak apa-apa lah, sesekali. Tidak apa-apa lah, semua orang juga begitu. Tidak apa-apa lah, aku lemah kok, Tuhan pasti ngerti. Lalu akibatnya, sesekali dosa itu, menormalkan dosa itu, membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, hubungan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, tanggalkan lemak dosa, jangan pelihara, tambahkan lemak rohani, jangan pelihara dosa. Dan yang terakhir, balik lagi adalah, Tuhan ngomong, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Karena kita percaya sekali lagi, hanya Tuhan yang memulai perjalanan iman ini bersama dengan kita. Kita percaya Dia yang bisa menyempurnakannya sampai kepada garis akhir bersama dengan kita juga. Saya berdoa saudara untuk hari ini, saudara bakal ingat firman Tuhan ini. Mari kita jadi orang-orang yang tidak lupa mengapa kita hidup. Mengapa kita memulai semua ini? Itu adalah karena untuk memandang Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mari kita tidak berhenti waktu kita merasa kita nggak bisa lihat di depan seperti apa. Mari kita nggak berhenti karena merasa sulit. Mari kita jadi orang-orang yang bakal selalu bisa memandang kepada Tuhan. Meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan di dalam kabut, kita percaya Tuhan bakal terus melangkah bersama dengan kita, menyempurnakan setiap langkah kita sampai garis akhir. Amin, saudara? Amin. Mari kita berdoa.